Mengabaikan pola hidup sehat. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan remaja, seringkali kesehatan terabaikan demi kesenangan sesaat atau tuntutan akademik yang semakin menekan. Tidak sedikit yang mengabaikan pola makan, membiarkan tubuhnya berjuang sendiri menghadapi stres, kopi tanpa sarapan, makan pedas tanpa batas, begadang tanpa memperhatikan waktu makan, dan rasa cemas yang berlebihan. 4 remaja putri, Agatha, Sally, Andra, dan Jingga, adalah contoh nyata dari bagaimana gaya hidup tidak seimbang bisa berujung pada satu masalah yang sama. Ini Agatha. Dengan kecintaan fanatiknya terhadap kopi, selalu menganggap bahwa minuman itu adalah penyelamat pagi. Baginya, kopi adalah ritual yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan jika itu terjadi, artinya melewatkan sarapan. Ini Sally, sang ratu pedas. Hidup dengan moto bahwa makanan pedas adalah sumber kebahagiaan. Tanpa rasa pedas yang menyengat lidah, makanan terasa hambar baginya. Tanpa peduli seberapa besar efeknya pada lambung. Kalau ini Andra, dikenal sebagai si mata panda. Tenggelam dalam rutinitas tugas yang membuatnya lupa untuk makan. Baginya, tidur yang sudah diraih dan makanan hanyalah opsi kedua setelah tanggung jawab akademik. Sementara itu, Jingga, si ratu overthinking. Hidup dalam kecemasan yang seringkali membuatnya lupa untuk makan dengan benar. Setiap kekhawatiran kecil berubah menjadi beban besar di pikirannya. Membuatnya tidak hanya stres, tapi juga berdampak buruk bagi kesehatannya. Tanpa disadari, mereka semua sedang berjalan menuju jurang yang sama. Lambung mereka menjadi korban dari pola hidup yang tidak teratur. Hari ini, mereka akan menghadapi akibatnya. Berapa sih ini? Jam segini? Telat kan aku? Kalau telat gini, kopi tetap harus nomor 1. Aduh, perutku sakit banget nih. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa sih, tapi sakit banget perutku. Kamu udah sarapan? Belum sih. Terus? Enggak, cuma minum kopi sih tadi pagi. Oh, sejak lu pagi-pagi tuh sarapan, bukan minum kopi. Ya udah minum. Mana sempet, orang tadi pagi aja kesiangan. Yalah. Terik matahari menyengat siang itu. Sally dan Dita sedang bersantai-santai di sebuah gazebo. Tapi tiba-tiba... Aduh, perutku sakit. Sel kenapa? Gak tahu Dit, padahal udah makan aku. Ini kayak ditusuk-tusuk gitu. Tadi semalam kau makan apa? Mie gacoan level 8. Ya ampun, level 8 Sel, mega cuan. Ya ampun, ngapain sih makan kayak gitu, gak sehat kali. Enak loh Dit, gimana lagi? Ya lagian, meskipun enak, gak level 8 juga kali. Udah di sini aku anterin ke UKS ya. Pagi menjelang siang, gazebo menjadi tempat berkumpul bagi para mahasiswa yang sibuk mengerjakan tugas. Di tengah mereka sibuk mendiskusikan mengenai tugas, tiba-tiba... Guys, ini bener gak sih kayak gini? Kayaknya ada yang kurang deh. Aduh, perutku sakit banget. Loh, kalian berdua kenapa? Aduh,
Udah, tanganmu lo dingin banget, keringetan juga. Bentar aku punya minyak kayu putih. Makasih ya. Kalian udah makan? Belum. Dari kapan belum makan? Kemarin siang. Ya ampun, kalian tuh habis banget sih nggak makan. Emang semalam ngapain? Semalam. Langit malam di kos Andra sudah berubah gelap pekat. Jam dinding menunjukkan pukul 1. Tetapi ia masih sibuk menatap layar laptopnya. Cahaya biru dari layar menyinari wajahnya yang sudah dihiasi kantong mata tebal. Tugas kuliah menumpuk, deadline semakin dekat, dan ia masih merasa ada banyak hal yang harus dia kerjakan. Tangannya terus menari di atas keyboard, mengetik cepat seolah waktu sedang mengejarnya. Namun, di tengah kesibukan itu, perutnya mulai berbunyi. Sebuah tanda lapar yang sudah terlalu sering ia abaikan. Aduh, wis jam 1 wae iki. Mana lapar lagi. Tak kerjaan nasi ae wis ini. Tugasnya biar cepet selesai. Di sisi lain, Jingga sibuk dengan layar ponselnya. Jarinya terus menggulir ponsel yang ada di genggamannya. Sambil mengetik, apa ramalan zodiak pada hari ini? Kemudian ia terdiam sejenak karena membaca ramalan-ramalan yang ada di ponselnya. Ramalan zodiak hari ini. Scorpio, hari ini kamu akan menghadapi kebenaran yang sudah lama tersembunyi. Kebenaran apa? Seseorang dekat denganmu menyimpan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maksudnya? Ini apaan sih? Kok jelek-jelek kayak gini? Udah. Aduh, kok banyak jerawatnya ya? Gimana ini? Apa oplas aja ya? Jelek banget. Gimana terus? Ya gitu deh. Ya ampun guys, kalian tuh kok sering overthinking sih? Santai aja kali. Iya, mana tidurnya telat lagi. Guys, pola hidup yang gak sehat itu nyebabin banyak penyakit loh. Bener itu, bukan cuma tentang pola makan aja. Pola hidup dan istirahat itu juga berpengaruh loh. Terus jangan sering overthinking juga. Terus ini kita kenapa ya? Andra perutnya sakit, dadaku sesak, kayak terbakar. Kan kita kenapa? Nah, itu tuh emah guys. Jadi emah itu bukan cuma rasa sakit nyari aja, tapi juga ada rasa sensasi dada yang terbakar gitu. Terus kalau udah gini, cara nanganinnya gimana? Caranya dengan sehat lambung. Hah? Apa itu? Iya, sehat lambung, singkirkan makanan atau minuman pemicu mah seperti kopi, makanan pedas, susu, dan lain-lain. Lalu 4-5 porsi makanan kecil setiap hari. Lalu hindari makan sebelum tidur. Terus kalau kalian tidur itu kepalanya harus di atas kurang lebih tingginya 15-20 cm. Lalu kalau kalian berat badannya berlebih itu bisa dikurangin. Terus kalian kalau merokok itu harus dihindarin karena mengandung nikotin. Nah, ada lagi nih, kalian tuh harus menghindari pakaian ketat. Terus kalian juga harus pintar-pintar manajemen stres. Terus kalian kalau mau makan permen karet itu harus bebas gula, itu gak apa-apa setelah makan. Tuh. Terus jangan lupa usahain jangan minum minuman yang berkarbonisasi atau minuman yang bersoda, karena kalau kita bisa jaga pola hidup kita,
terus GERD kita bisa dicegah, pasti hidup kita nyaman. Oh, sehat lambung. Oke deh, akan aku kurangin overthinkingku. Aduh guys, kalian ini nggak Agatha, nggak Sally, nggak Jingga, nggak Andra, semuanya kena mah. Kalian gimana sih? Kalian harus bisa jaga pola makan dan hidup kalian loh, bahaya tahu. Guys, kita harus jadi remaja yang sehat, bukan cuma fisiknya, tapi mentalnya, agar mah tidak nyamperin kita lagi. Betul itu, jangan sampai mah datang lagi. Setelah mengetahui apa itu sehat lambung dan bagaimana menjaga lambung agar tetap sehat, perlahan-lahan mereka mengerti dan mempelajari serta menerapkan bagaimana menerapkan pola hidup sehat. Keesokan harinya, mereka berkumpul kembali. Aku juga mulai journaling tiap malam. Jadi, stresnya nggak mengendap di lambung. Hari ini aku puasa ngopi deh, cuma minum air putih aja. Aku juga sekarang, iya loh, sekarang aku udah nggak makan gajian level 8 lagi. Mah, bukan cuma soal telat makan, tapi juga tentang gaya hidup. Kopi enak, tapi jangan dijadikan pengganti sarapan. Jadi overthinking itu bukan hanya capek di pikiran, tapi juga capek di lambung. Yuk kita saling jaga waktu makan, jaga istirahat, jaga stres, dan yang paling penting, jaga diri. Karena jadi remaja harus kuat, sehat, dan bahagia. Say no to mah lagi. Enak banget malam-malam gini makan mie gacuan. Pedes banget lagi. Mah, bukan cuma soal telat makan, tapi juga tentang gaya hidup. Kamu kesini, Mbak? Aku langsung gini, jalan. Iya. Iya. Maksudnya nanti abis di sini kan, terus di sini ya, terus nanti Aluna. Oh, langsung. Iya. Oh ya, maaf. Betul itu, jangan sampai mah datang lagi. Mah lagi. Betul itu, jangan sampai mah datang lagi. Kayak instruksi. Ya gitu deh. Ya ampun guys, kalian itu ngapain sih? Salah. Aduh, Kalian berdua kenapa? Tolong, aku sesak banget. Ini aku sakit banget. Kalian nggak ngapain ini? Kalian buka di. Bener ah. Iya. Guys, ini bener nggak sih kayak gini? Kayaknya ada yang kurang deh. Aduh, sakit banget. Kamu kok dingin gini? Keringetan lagi. Jadi aku sakit. Kalian udah makan? Loh, gitu. Aduh, perutku sakit banget. Kenapa ya? Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, tapi sakit gitu loh perutku. Kenapa? Gak tahu ya. Mungkin karena tadi pagi aku minum kopi kali ya. Salah. Udah makan loh. Tapi kamu semalam makan apa? Aku habis makan mie gacuan level 8. Astaga, sel makan gacuan yang level 8. Karena jadi remaja itu sehat dan bahagia. Kopi tuh enak. Enak. Aku mau lihat video Jin. Itu loh.